Kamu namanya siapa? Wulan. Wulan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat Anda senang jomblo, dan selamat lainnya yang membuat Anda selamat. Hari ini kita akan ngebahas tentang series Telur Darah episode ke-10. So, tanpa basa-basi lagi, this is video. Cerita ini diawali pada tahun 1998. Pada saat itu kita diperlihatkan dengan istrinya Hasan yang terdampar di sungai. Di sini istrinya Hasan selamat dari tragedi maut yang sudah menimpanya. Sambil tertatih-tatih karena sudah mengalami luka yang sangat berat, istrinya Hasan pun kembali ke rumahnya. Di sana dia masih mencari-cari suaminya, yaitu Hasan, dan juga anak-anaknya. Hingga pada suatu saat dia pun teringat tentang kejadian yang memilukan tersebut. Sambil menangis, istrinya Hasan pun mengambil sebuah boneka milik anaknya, dan istrinya Hasan pun kembali teringat tentang tragedi yang memilukan tersebut. Hingga akhirnya dia pun pingsan, dan tak lama kemudian datanglah Mbah Tin yang datang ke rumahnya dan melihat istrinya Hasan sudah lemas tak berdaya. Dan series Telur Darah episode ke-10 pun dimulai. Setelah ditemukan oleh Mbah Tin, istrinya Hasan pun dibawa ke rumahnya, dan di sana ada Harun yang sedang menjenguk kakak iparnya tersebut. Harun yang ketakutan karena sampai saat ini dia tidak tahu kemana nasib dari para keponakannya atau anak-anaknya dari Hasan. Harun pun berpikir mungkin mereka semua sudah mati, dan kini Hasan melihat kakak iparnya itu dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga dia pun takut kembali kehilangan kakak iparnya itu. Namun seiring jalannya waktu, istrinya Hasan pun berhasil pulih dari sakitnya. Selepas istrinya Hasan sudah pulih, di sanalah Harun meminta istrinya Hasan yang bernama Munik agar bisa bersama-sama untuk mencari keadilan atas matinya Hasan atau suami dari Munik. Mendengar perkataan tersebut, istrinya Hasan pun atau Munik menjadi tersulut emosinya, dan di sisi yang lain Mbah Tin hanya berkata, ya kalau sudah ketemu mau diapain. Sambil emosi, Munik atau istrinya Hasan pun berkata, kita akan cari tersangka-tersangka yang lainnya yang bertanggung jawab atas kematian suaminya tersebut. Dan Harun pun menegaskan dia akan membunuhnya sambil membawa pisau dapur. Tapi Mbah Tin justru menertawakannya dan berkata, apakah membunuh banyak orang itu tidak capek? Di sini akhirnya Mbah Tin pun menyarankan kepada Harun dan juga Munik istrinya Hasan, pakailah cara yang halus tapi mematikan. Namun istrinya Hasan tidak setuju dengan saran dari Mbah Tin itu, karena istrinya Hasan tidak mau membuang-buang waktu untuk balas dendam atas kematian suaminya, yang pada akhirnya 1 minggu kemudian di kota Pasuruan. Di malam itu istrinya Hasan dan juga Harun menyekap Dulmatin. Harun yang mencoba untuk mengorek informasi dari Dulmatin, dan sementara itu istrinya Hasan tampak panik karena dia melihat di luar ada polisi yang akan menyergap mereka. Namun sementara itu Dulmatin masih saja bungkam dan tidak mau berkata siapa yang menyuruhnya. Hingga pada akhirnya istrinya Hasan pun mengancam jika tidak mau menjawab maka dia akan membunuhnya sambil memegang jari Dulmatin dan akan memotongnya. Namun Dulmatin hanya berkata pesan saudaranya sudah diterima dan mereka berdua akan membusuk di penjara. Dan hal itulah membuat istrinya Hasan menjadi murka dan memotong jarinya Dulmatin dengan perlahan-lahan. Dan sementara itu di luar rumahnya Dulmatin, polisi semakin mendekat ke arah mereka, dan Dulmatin sendiri terlihat membisikkan sebuah kata-kata kepada istrinya Hasan, Ahmad Kusuma Wijaya. Mendengar kata-kata Ahmad Kusuma Wijaya membuat istrinya Hasan langsung syok dan tak percaya mendengarnya. Dan Harun pun langsung memukul kepala Dulmatin sampai terluka, lalu diikuti oleh istrinya Hasan yang menusuk-nusukkan pisaunya ke perut Dulmatin. Dan semua aksi mereka itu dipergoki oleh polisi Pasuruan, yang membuat istrinya Hasan dan Harun pun harus diamankan oleh polisi. Dan kini kita kembali ke masa sekarang, di mana Wulan sedang mengecek kondisi Wisnu. Lalu setelah itu dia pun pergi keluar hotel untuk berbincang-bincang dengan Pak Arna dan juga Esa, di mana Esa mengatakan bagaimana kondisi Wisnu sekarang.
Pak Arna pun mengungkapkan jika kondisi Wisnu sekarang lebih tenang dan sepertinya ritual yang dilakukan oleh Pak Arna itu berhasil. Namun permasalahan lain muncul ketika saksi mata satu-satunya Gatot sudah mati. Berkat hal ini, Esa pun meminta Pak Arna untuk melakukan lagi ritual Marga Sukma demi melacak keberadaan si dukun tersebut. Namun Pak Arna menolak permintaan Esa karena itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan Wisnu bisa kehilangan nyawanya. Dan di sela-sela kebingungan itu, Wulan tiba-tiba saja memberikan sebuah ide. Bagaimana kita ke kantor ayahnya saja? Mungkin di sana Wulan dan Esa bisa menemukan sesuatu di sana. Tapi tiba-tiba saja di dalam kamar Wisnu kembali teriak kesakitan yang membuat Pak Arna, Esa dan Wulan pun langsung menolong Wisnu. Dan seperti biasa Pak Arna pun langsung mengeluarkan kujang saktinya untuk menarik sesuatu yang ada di dalam tubuh Wisnu, dan itu adalah sebuah kelabang. Pak Arna yang tampak murka melihat kelabang tersebut, dia pun membawa makhluk terkutuk itu ke sebuah menyan yang membuat kelabang itu terbakar. Dan di saat yang bersamaan si dukun perempuan itu pun tampak kesakitan dan langsung meninggalkan tempat ritualnya, dan kita diperlihatkan foto Wisnu yang sudah terbakar. Dan kini kita kembali ke masa lalu pada tahun 2018 di LP Pasuruan, tepatnya saat hari istrinya Hasan dibebaskan dan dia pun kembali ke kampung halamannya dan kembali ke rumahnya yang dulu. Namun di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan Bahtin, dan di sana istrinya Hasan pun berkata bahwa dia sudah siap dan sangat siap untuk belajar ilmu hitam demi menuntaskan dendamnya kepada pembunuh suaminya itu. Dan di sana Bahtin pun mengatakan jika besok kita mulai belajar karena hutang darah dibayar darah. Singkat cerita, istrinya Hasan dan Bahtin terlihat sedang mengaborsi seorang anak gadis yang bernama Ginuk. Hal ini dilakukan Ginuk agar dia bisa tetap bekerja dan tidak diusir oleh bosnya. Dengan hal ini pun membuat Ginuk merasa hutang budi kepada Bahtin dan juga istrinya Hasan. Dan di sini istrinya Hasan pun berkata jika untuk membayar semua ini cukup dengan Minuk membayarkan semua biaya penginapan selama istrinya Hasan berada di Bali. Lalu esok harinya terlihat Bahtin mengajak istrinya Hasan untuk melakukan ritual pertamanya dengan menggunakan ari-ari yang sudah diambil dari rahimnya Ginuk. Dan Ginuk adalah target pertama uji coba dari serangan santet istrinya Hasan. Pada malam itu Bahtin melakukan ritual sambil menyanyikan tembang-tembang ajiannya. Lalu sementara itu terlihat istrinya Hasan melihat Ginuk yang sudah tidur, dan tak lama kemudian istrinya Hasan pun masuk ke ruangan ritualnya untuk menyantet Ginuk dengan menempelkan foto Ginuk pada sebuah boneka. Dan pada saat itulah Ginuk langsung merasakan sebuah kesakitan yang sangat mendalam. Sakit itu semakin jadi ketika istrinya Hasan membawa sebuah kelabang yang dimasukkan ke dalam cawan. Dan di saat itulah Ginuk harus menemui ajalnya bersama kelabang-kelabang yang keluar dari mulutnya. Dengan kematian Ginuk itu menandakan jika istrinya Hasan sudah lulus dengan status kumlot dalam hal teluh meneluh. Dan setelah 2 tahun dari kejadian itu pada tahun 2020, kini giliran Harun yang bebas dari LP Pasuruan. Di sana dia dijemput oleh istrinya Harun, dan selepas dari sana istrinya Hasan pun langsung menuju ke kuburannya Hasan demi mengambil tengkorak kepala dari suaminya itu. Dan di sana istrinya Hasan pun langsung melakukan sebuah ritual dengan menebas tangannya sampai berdarah, dan tetesan darahnya itu pun ia masukkan ke dalam tengkorak suaminya tersebut. Lalu setelah itu istrinya Hasan pun meminta Harun untuk meminum darahnya tersebut. Dan seketika Harun pun merasakan efek yang luar biasa dari sebuah ilmu kekuatan goib yang ditanam oleh kakak iparnya tersebut. Dan di sini istrinya Hasan pun mengatakan sekarang waktunya untuk balas dendam. Dan kita kini kembali ke masa sekarang, di mana pada saat itu di lobi hotel terlihat Esa dan Wulan tampak susah sekali untuk menghubungi Pak Asep, yang pada akhirnya Esa pun memutuskan untuk mencari Pak Asep sendirian. Dan tiba-tiba saja Pak Asep pun langsung menghantam Esa dari belakang hingga Esa pun pingsan. Melihat Esa yang tak kunjung datang, akhirnya Wulan pun mencoba untuk menyusul Esa dan mencari Esa. Wulan pun langsung menuju ke parkiran mobil, dan di sana dia menemukan Esa yang sudah tergeletak. Wulan yang panik karena melihat darah yang keluar dari tubuhnya Esa, dia pun berteriak, "Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep." Tapi Pak Asep justru malah
menyerang Wulan hingga pingsan. Dan setelah kejadian itu kita dibawa kembali ke masa lalu pada tahun 2020, di mana di sini Pak Asep rupanya akan meminjam uang kepada Pak Ahmad sebesar 50 juta demi untuk menikahi Surti, remaja gadis desa, anaknya Bapak Kades. Aduh, itu lagu Jamrut. Oke, kita lanjut. Dan di sini permasalahan Asep pun mendapat perhatian dari Astuti. Kenapa jika Surti memang ingin menikah dengan Asep, dia meminta mahar yang sangat besar, yaitu uang 50 juta rupiah. Dan di sini Pak Asep pun mengatakan jika ya mau gimana lagi, karena Asep merasa beruntung mendapatkan Surti. Dan cuman Surtilah yang mau untuk Asep lamar. Kang Asep pun memohon kepada Pak Ahmad dan Astuti untuk memberikan uang tersebut dengan alasan Kang Asep mengetahui jika Pak Ahmad baru saja memberikan sebuah motor baru untuk Wisnu. Dari hal itu, Kang Asep beranggapan jika ya Pak Ahmad banyak uang lah, namun bukan uang yang diberikan oleh Ahmad, tetapi sebuah bentakan dari Pak Ahmad, karena Pak Asep disangka sangat lancang dan tidak sopan berkata demikian kepada majikannya itu. Pak Ahmad pun mengatakan jika dia memberikan motor itu adalah haknya karena dia adalah anaknya dan keluarganya, tetapi Kang Asep dia bukan siapa-siapa dan dia bukan keluarganya, malah minta uang 50 juta untuk dipakai melamar seorang perempuan yang matre. Intinya dia tidak memberikan uang tersebut kepada Kang Asep, dan di sini Kang Asep merasa sangat-sangat kecewa kepada majikannya itu karena dia sudah lama bekerja dengan Pak Ahmad. Dan parahnya lagi, Pak Ahmad pun sampai mengusir Pak Asep dari ruangannya dengan sangat-sangat kasar. Dan setelah itu diperlihatkan Kang Asep rupanya ditinggal pergi oleh Surti di saat Kang Asep lagi sayang-sayangnya, yang membuat Kang Asep sangat kecewa dan sakit hati. Lalu beberapa hari kemudian datanglah istrinya Hasan ke rumahnya Pak Ahmad dengan menyamar sebagai tukang jamu. Pak Asep pun meminum jamu yang dijajakan oleh Munik, istrinya Hasan. Singkat cerita, pertemuan singkat itu berakhir di adegan ranjang antara istrinya Hasan dan juga Kang Asep. Dan setelah adegan permantapan itu, Kang Asep pun disajikan sebuah teh yang sangat hangat dari istrinya Hasan, yang mungkin kini sudah jatuh cinta kepada Kang Asep karena istrinya Hasan sangat berterima kasih kepada Kang Asep karena Kang Asep sudah sangat mengerti keadaan Munik, atau di sini mungkin bisa disebut mantan istrinya Kang Hasan. Lalu scene pun kembali ke masa kini, di mana pada saat itu di rumahnya Munik pun berkata kepada Kang Asep di mana dia ingin menyelesaikan segala sesuatunya yang dia sudah mulai 20 tahun yang lalu. Akhirnya Kang Asep dan Munik pun masuk ke rumahnya, dan sementara itu Wulan yang sudah tersadar dari pingsannya, tiba-tiba dia kaget karena dia berada di sebuah rumah yang dia tidak kenali, dan dia melihat sosok si tukang santet berada di depannya. Dan Wulan pun semakin dikejutkan dengan datangnya sosok Kang Asep. Wulan pun semakin bertanya-tanya kepada Kang Asep, ada apa ini semua? Lalu Munik pun memperkenalkan diri kepada Esa dan Wulan bahwa dialah yang membuat keluarga Wulan dan Esa menjadi susah. Dan Kang Asep pun menambahkan jika mereka berdua sudah tahu dari si Gatot. Rupanya Munik sangat tertarik dengan pernyataan dari Kang Asep itu. Bagus sekali. Sambil menatap Wulan dan Esa, Munik pun berkata bahwa usahanya untuk balas dendam itu tidak gampang. Lalu scene pun kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu Harun diceritakan akan melamar kerja di rumahnya Pak Ahmad. Dan di sini Harun pun meminta untuk Pak Asep agar memperlakukan Harun dengan cara yang sangat kasar. Hal ini dikarenakan biar Pak Ahmad dan keluarganya melihat Harun sebagai sosok yang tidak berdaya. Dan adegan ini pun berlanjut kepada episode 1, di mana Harun dikenalkan oleh Kang Asep sebagai tukang kebun yang baru. Dan setelah itu Kang Asep pun melaksanakan aksinya untuk mengambil beberapa barang dari keluarga Pak Ahmad, dari mulai rambut sampai jam tangan milik Pak Ahmad. Dan setelah itu kita pun diperlihatkan beberapa adegan kembali ke episode sebelumnya, di mana Astuti terkena serangan santet, lalu Pak Ahmad dan juga ternyata Pak Bondan pernah bertemu Harun di rumah sakit, yang pada akhirnya Munik atau mantan istrinya Hasan pun berhasil membunuh Gatot pada episode 9 yang lalu. Dan di depan Esa serta Wulan, Munik pun mengatakan sudah 20 tahun lamanya dia menunggu-nunggu saat ini, karena di sini Munik sangat bingung dan tidak tahu harus berkata apa, sambil Munik pun mengambil sebuah foto keluarga yang terpajang di rumahnya. Dan dia pun mengatakan, sekarang
kita bersatu kembali. Kini keluarga mereka telah bersatu kembali. Sungguh sangat-sangat teramat plot twist yang sangat membagongkan, saudara. Oke, kita lanjut. Lalu scene pun kembali ke masa lalu di mana peristiwa pembantaian di rumahnya Hasan. Dan di sini terungkap ternyata ada satu anak laki-laki yang diamankan juga oleh Dulmatin pada peristiwa pembantaian di rumahnya Hasan. Dan di saat Dulmatin akan menghabisi kedua anak itu, tiba-tiba saja Bondan dan Ahmad pun datang. Di sana, Bondan pun meminta untuk tidak menghabisi kedua anak itu dan rupanya Dulmatin pun tidak tega untuk melakukannya. Lalu di saat itu Ahmad pun mendekati kedua anak tersebut dan menanyakan nama mereka berdua dan mereka pun mengatakan, "Kamu namanya siapa?" Wulan. Wulan. Kamu? Kamu ikut dong ya? Dan setelah kejadian itu, Ahmad yang sangat berempati kepada kedua anak tersebut, akhirnya Ahmad pun memutuskan untuk membawa Wulan dan juga Bondan membawa Esa. Yang kemudian Wulan kecil pun diperkenalkan oleh Ahmad kepada Astuti. Ahmad pun mengatakan jika dia adalah anak salah satu pemasok untuk perusahaannya, yang kebetulan Ahmad bercerita jika orang tuanya sudah meninggal dan Ahmad pun berjanji untuk merawatnya. Dan pada saat itu Astuti pun menerima Wulan dengan tangan yang terbuka. Mendengar cerita dari Munik itu membuat Wulan sangat-sangat syok karena kita semua sudah tahu apa yang dilakukan oleh Wulan dan Esa selama ini. Dan sementara itu Munik kembali menyelesaikan tugasnya untuk menyantet Wisnu. Namun tiba-tiba saja Munik mendekati Wulan kembali. Jika dia memang sengaja untuk meneluh Wisnu di paling terakhir, karena Munik ingin Wulanlah yang menuntaskan pekerjaannya tersebut. Namun Wulan tampak menolak, tapi di sini Munik memaksa dengan mencoba melepaskan ikatannya Wulan. Sambil Wulan pun kembali dirayu untuk menyelesaikan tugasnya meneluh Wisnu adiknya, dan Pak Asep pun ikut-ikutan merayu dengan alasan biar mereka bisa hidup kaya raya agar mendapatkan warisan dari si Pak Ahmad keparat itu. Lalu sementara itu yang terjadi di Hotel Wisnu tampak kesakitan dengan apa yang terjadi dan Pak Arna pun kembali mencoba untuk menolong Wisnu. Dan kita kembali ke rumahnya Hasan. Munik dan Asep pun mencoba untuk merayu Wulan untuk meneluh Wisnu, tapi tiba-tiba saja Esa menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mendengar hal ini membuat Wulan menjadi kaget dan berusaha untuk menghadang Esa, tapi Esa justru mendorong Wulan pada saat itu hingga Wulan pun terjatuh. Dan Munik pun memberikan seperangkat alat santet kepada Esa, yaitu pisau dan juga boneka. Dan sementara itu Wisnu semakin kesakitan dengan apa yang terjadi karena serangan teluh dari Munik. Dan kita kembali lagi ke rumahnya Hasan, di mana pada saat itu Esa mengatakan bahwa ternyata benar yang dikatakan oleh Gatot. Orang tua mereka munafik, orang tua mereka adalah orang jahat dan mereka pantas mendapatkan ini semua. Mendengar hal itu membuat Wulan semakin memohon-mohon kepada Esa untuk tidak melakukannya, tapi Esa tiba-tiba saja dia menusukkan pisau itu ke lehernya Kang Asep, yang membuat Kang Asep langsung menjemput ajalnya di situ juga dan membuat Munik menangis seketika sehisteris-histerisnya. Dan di saat yang bersamaan di hotel, Wisnu pun terlepas dari cengkraman ancaman teluh dari Munik. Lalu kita kembali lagi ke rumahnya Hasan. Pada saat itu Munik yang murka, dia langsung mencoba untuk menyerang Esa dan juga Wulan. Sampai pada titik akhirnya Munik pun mencoba untuk mengakhiri Wulan dengan cara menyantetnya. Dan tiba-tiba saja Wulan pun harus menerima apa yang terjadi pada Reno, di mana tangannya terpelintir seketika. Di mana di sini apa yang dirasakan oleh Munik dirasakan juga oleh Wulan, yang pada saat itu Munik mencoba untuk melakukan bunuh diri dan menyayat lehernya dengan harapan ketika mereka tidak bisa menjadi keluarga di dunia, mereka bisa menjadi keluarga di neraka. Namun tiba-tiba saja di saat yang bersamaan Esa pun bangkit dan mendorong Munik sampai mendobrak pintu. Melihat Munik yang sudah tidak berdaya dan sampai mengeluarkan rambut Wulan yang
sudah dia makan, Esa pun mengajak Wulan untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Namun tiba-tiba saja di belakang Esa ditusuk oleh Munik alias ibunya sendiri, yang membuat pada saat itu Munik menjadi histeris. Dan juga terutama Wulan yang merasa sedih. Akhirnya dengan penuh rasa dendam dia pun melihat ke arah Munik sambil mengambil tengkorak ayahnya, lalu dia menghantamkan tengkorak itu kepada Munik. Dan di sanalah Wulan mengulti Munik dengan sepuas-puasnya dengan cara menenggelamkan kepala Munik di air comberan hingga membuat Munik kehabisan napas dan meninggal dunia. Selepas membunuh Munik, Wulan pun mencoba untuk menolong Esa, yaitu kakak kandungnya sendiri. Tapi sayang, di saat Esa dan Wulan akan meninggalkan rumah itu, Esa pun tidak kuat menahan beban derita karena dia sudah banyak kehabisan darah. Di saat-saat terakhirnya Esa pun mengatakan kepada Wulan jika dia tidak tahu apa yang dikatakan si dukun itu benar atau tidak. Tapi yang jelas Esa sangat senang bisa mengenal Wulan. Dan tak lama kemudian Esa pun meninggalkan Wulan untuk selama-lamanya. Waktu pun terus berlalu dari tragedi yang memilukan itu. Singkat cerita, Wisnu sudah kembali hidup normal dan sedang bermain game. Lalu dia pun memberitahu kakaknya Wulan ada telepon untuk dirinya. Namun yang terjadi pada Wulan, dia hanya terdiam membisu ngajedok Namru melihat hasil dari tes packnya, dan ternyata hasilnya positif. Wulan pun hamil dari Esa, dan tak lama kemudian Telor Teluh itu pun datang dengan banyaknya belatung yang turun dari atap kamarnya Wulan. Dan series Teluh Darah season 1 pun berakhir dengan ending yang sangat-sangat epic dan sangat membagongkan. So, adios perbados permeos, bye bye.